Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Nabi Hanzalah alaihi salam, salah satu nabi yang pernah hidup di zaman Raja Zulkarnain dan yang pernah bertemu dengan burung anko, seekor burung raksasa. Nama asli beliau adalah Hanzalah bin Sofwan dari Bani Israel. Nabi Hanzalah merupakan salah satu nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun kisah mengenai kaum yang dibimbingnya disebutkan dalam Al-Quran. Kaum yang dibimbing oleh Nabi Hanzalah adalah kaum Ashabur Rosi, dan Allah mengabadikannya dalam surat Qaf ayat 12. Sebelum mereka, yang menentang Nabi Muhammad, kaum Nabi Nuh, dan Ashabur Rosi serta Samud, kaum Nabi Soleh, telah juga mendustakan Rasulnya masing-masing. Menurut kisah dari Al-Kisai, bahwa kota di mana Nabi Hanzalah tinggal tersebut, terdapat sebuah gunung tinggi yang bernama Falaj, yang menjadi sarang burung raksasa yang bernama Anko. Diceritakan jika burung Anko ini terbang, sayapnya akan menutupi cahaya matahari seperti layaknya awan. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek, bulunya berwarna-warni, suka menyambar kuda, gajah dan binatang yang lainnya dengan cakarnya yang sangat tajam dan membawanya ke Gunung Falaj tempat sarangnya. Semakin lama burung tersebut semakin membahayakan manusia. Ia menyambar penduduk lalu dibawa ke atas gunung, dan mereka dijadikan santapan bagi anak-anaknya yang baru menetas. Maka penduduk kota tersebut mengadukannya kepada Nabi Hanzalah bin Sofwan. Mendengar pengaduan tersebut, Nabi Hanzalah pun berdoa agar Allah membinasakan Anko tersebut. Beliau pun berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Setelah itu, burung raksasa tersebut jatuh kemudian terbakar bersama anak-anaknya hingga tak ada lagi bentuknya. Kejadian ini terjadi sebelum Nabi Hanzalah diutus Allah untuk mengajak kaum Ashabur Rosi beriman. Pemirsa, lantas siapakah sebenarnya kaum Ashabur Rosi ini? Imam Ibnu Katsir, dalam kitabnya Qasasul Anbiya, menceritakan bahwa kaum Ashabur Rosi ini adalah salah satu kaum yang berada di daerah Yaman. Kaum Ashabur Rosi ini sering disebut kaum Ros. Nabi Hanzalah diutus ke kaum ini untuk memperingatkan dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ros merupakan kaum yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dijelaskan bahwa Ashabur Rosi adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanaubar dan disebut sebagai Syah Dirah yang berarti raja pohon. Mereka menyembah pohon itu karena pohon itu dianggap sebagai hayatul ilahiyah atau kehidupan ketuhanan. Meskipun sudah Allah peringatkan dengan adanya burung Anko, mereka tetap menyembah pohon itu. Alasan mengapa mereka menyebut pohon itu pohon hayatul ilahiyah karena pohon itu awalnya ditanam oleh salah satu anak Nabi Nuh yang bernama Yafid bin Nuh. Yafid bin Nuh menanam pohon ini pasca badai topan di tepian mata air. Mata air itu pun disebut Roshian Aub. Yafid menyebar 12 bibit pohon sanaubar ke 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Ozar, Die, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi Basit, Hordat, Murdat, Tiir, Mihar dan Syahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanaubar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Dalam rangka pemujaan, kaum Ros mengadakan sebuah perayaan rutin setiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan sesajen berupa daging hewan yang dibakar, agar setiap doanya dikabulkan. Karena kaum Ros semakin ke puncak kesyirikan dan kekafiran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hanzalah untuk mengajak kaum ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan kesyirikan yang telah mereka perbuat. Sayang sekali tidak ada satupun kaum Ros yang beriman kepada Allah, kecuali seorang budak berkulit hitam. Setelah Nabi Hanzalah alaihi salam memberikan dakwahnya, maka penduduk desa geram, dan mereka berencana untuk melemparkannya ke dalam sumur, kemudian menutupnya dengan batu besar. Mereka berhasil menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur, dengan harapan mati secara perlahan.
Budak hitam itu melihat kejadian tersebut. Ia hanya bisa menolong Nabi Hanzalah alaihi salam dengan cara memberinya makan, kemudian menutup kembali sumur tersebut. Kejadian ini ia lakukan setiap habis mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari budak hitam itu setelah mencari kayu bakar, ia merasakan lelah dan mengantuk, sehingga ia pun merebahkan diri untuk melepas lelah. Dalam kisah ini disebutkan ia tertidur selama 7 tahun lamanya, sehingga ia tidak sempat lagi memberi makan Nabi Hanzalah alaihi salam. Budak itu hanya menyangka ia tertidur hanya sebentar. Ketika ia hendak memberi makan Hanzalah, ia tidak menemukannya di dalam sumur, dan sebelumnya telah terjadi sebuah peristiwa yang menimpa penduduk Ros. Selama ia tertidur, Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat dan menghancurkan kaum Ros sehancur-hancurnya, dengan menjadikan mereka batu-batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Azab ini sesuai yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 39. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa budak hitam tersebut adalah budak yang pertama kali masuk surga. Wallahu a'lam. Demikian pemirsa kisah Nabi Hanzalah alaihi salam, semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.